kita. Jadikanlah silaturahim menjadi momen kita untuk memperkuat tali persaudaraan melalui cara apapun. Jika memang kondisinya masih belum memungkinkan di saat pandemi seperti ini untuk berkunjung, bertatap muka secara langsung, kita bisa memanfaatkan teknologi. Jadikanlah teknologi menjadi bagian yang bermanfaat dan maslahat untuk kita saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya, saling menyapa, menampilkan wajah ceria saat video call masalah. Itu sudah menjadi bagian dari ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat walisongo.co yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa diberi anugerah Allah kesehatan dan kesempatan untuk selalu meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah, diantaranya melalui belajar, tafaqquh, dan memperdalam ilmu-ilmu agama sebagai wujud bagian dari bekal kita kelak nanti di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita memperbincangkan terkait dengan silaturahim. Banyak dari teman-teman selalu bertanya terkait kok ada yang mengatakan silaturahim, ada yang lainnya mengatakan silaturahmi. Mana yang benar dari dua istilah ini? Secara sederhana kalau kita lirik sebentar di KBBI itu, di sana tertulis silaturahmi, bukan silaturahim. Yang makna utamanya adalah menjalin persaudaraan, menyambung persaudaraan. Tetapi kalau kita tilik dalam satu riwayat hadis, Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah persaudaraan. Hadis ini menggunakan pernyataan atau perkataan falyasil rahimah, yang kalau kita sederhanakan silaturahim maknanya. Tetapi dari gambaran yang umum, ada satu kaidah dalam bahasa Arab, la masyahata fil istilah. Tidak ada apa-apa, tidak ada apalah, tidak terlalu berisiko, tidak terlalu bermasalah dalam istilah, dalam artian mau mengatakan silaturahim juga boleh, mau mengatakan silaturahmi juga boleh. Rahim dan rahmi berangkat dari kata yang sama, rahima, yang maknanya adalah kasih sayang. Maka kemudian rahim dalam istilah kandungan itu diartikan sebagai hasil dari kasih sayang seorang orang tua. Dan rahmun dari kata rahima juga berarti kasih sayang. Dari titik bahasa ini keduanya tidaklah berbeda jauh. Cuma pelafalannya atau penggunaan sehari-hari kita. Secara umum mau mengatakan silaturahim ya monggo, mau mengatakan silaturahmi juga tidak apa-apa. Dalam Islam kita tahu silaturahim adalah salah satu ajaran utama misi kenabian yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ada satu riwayat hadis, misi silaturahim sudah ada sejak awal kenabian, awal risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada satu orang Arab yang kemudian masuk Islam bernama Amr bin Abasah. Ketika di Mekah, kejadian ini masih di Mekah, fi awalin nubuwah, di awal-awal kenabian, di awal-awal risalah Islam. Amr bin Abasah bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ma anta?" Ini unik, redaksinya bukan man anta, tapi ma anta. Apa yang kamu bawa? Apa kamu itu? Kemudian Rasul mengatakan, "Anan nabi." Aku seorang nabi. Amr menimbali dengan mengatakan,
Waman nabi? Nabi itu apa? Kemudian Rasul menjawab, arsalani Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi itu adalah orang yang diutus oleh Allah seperti aku. Amr tidak puas dengan jawaban itu, bertanya lagi, wa bi syai'in ursilta? Dan dengan apa kamu diutus itu? Kamu ditugasi apa? Kemudian Rasul mengatakan, arsalani bi antasilar rahimah wa antuksiral asnam wa alla tusyrik billahi ta'ala. Aku diutus oleh Allah untuk menyambung silaturahim, menyambung kekerabatan, menyambung persaudaraan. Dan aku diutus oleh Allah untuk merusak atau menghancurkan berhala. Dan juga diutus oleh Allah untuk dia mengajarkan kepada kalian tentang tidak boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa belajar bahwa silaturahim adalah satu dari pondasi keagamaan kita. Menyambung persaudaraan adalah bagian dari spirit kemanusiaan yang dibawa oleh Islam. Spirit kerahmatan yang menjadi bagian dari risalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan satu hal yang perlu dipahami terkait silaturahim adalah bahwa satu riwayat hadis Rasul mengatakan, al-wasilu laisa bil mukafi walakin al-wasil man tasila mangqata'aka. Jadi orang yang menyambung silaturahim adalah bukan orang yang membalas balasan kebaikan dari hasil silaturahim itu, tetapi adalah orang yang menyambung tali persaudaraan yang pernah terputus. Maka biasanya tradisi silaturahim dalam budaya kita di Nusantara diwujudkan dengan simbol halal bihalal. Di akhir Ramadan orang mempersiapkan diri untuk nanti saling berkunjung satu dengan yang lainnya di tanggal 1 Syawal setelah melakukan sholat Id berjamaah. Biasanya simbol-simbol silaturahim diantaranya minta maaf, karena kita memang manusia, dan manusia itu kita tahu tidak bisa lepas dari kesalahan. Maka hablum minan nas dibangun kembali dengan cara saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam satu riwayat hadis Imam Bukhari, Rasul menyatakan, man kanat lahu madlamatun li ahadin min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu. Barang siapa yang pernah merasa menyakiti, menzalimi saudaranya, baik karena diejek, harga dirinya direndahkan atau apapun, falyatahallalhu minhu, maka segeralah minta halal darinya. Minta halal dalam budaya kita dikenal dengan istilah halal bihalal. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum dinar dirham dunia ini tidak ada harganya, alias sebelum mati. Maka silaturahim menjadi bagian dari pererat persaudaraan kita. Tidak hanya sekedar itu, juga bisa menggugurkan dosa-dosa manusiawi kita, dosa kesalahan kita kepada sesama umat manusia. Maka dari itu, momen lebaran misalnya, atau tidak usah nunggu lebaran, orang minta maaf silaturahim itu gak usah nunggu lebaran, di momen apapun. Bahkan kita tahu sekarang silaturahim tidak hanya secara jasadiah, bisa melalui virtual, bisa video call, atau hanya sekedar menelpon dengan niat ingin menyambung silaturahim. Dan kita tahu juga bahwa Rasul dalam satu riwayat hadis menjanjikan panjang umur dan keberkahan rezeki kepada mereka yang menginginkan silaturahim. Bagi mereka yang mentradisikan dalam kehidupannya selalu bersilaturahim, menyapa dengan kebaikan, memaafkan satu dengan yang lainnya. Man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Maka dari itu, momen-momen kehidupan kita marilah kita isi dengan kebahagiaan.
Nggak ada enaknya orang mutus persaudaraan itu. Mau dicari sisi apapun dari orang yang suka memutus persaudaraan, tidak ada baiknya. Di dunia, apalagi di akhirat. Yang sudah jelas Allah mengancam. Allah sudah memperingatkan kepada kita dalam satu riwayat hadis Rasulullah Muhammad SAW, la yadkhul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Jadi dalam konteks ini kita harus belajar bahwa kita adalah manusia yang memang potensi untuk salah, bahkan juga berpotensi untuk melakukan kezaliman, melakukan menyakiti orang lain, punya potensi tidak memberikan kenyamanan kepada orang lain. Kesadaran inilah yang kemudian ditutupi dan diajarkan oleh Islam untuk ditutupi dengan cara bersilaturahim, mengungkapkan kesalahan, meminta maaf sebagai bagian dari bentuk optimalisasi ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam kutipan ayat wal afina 'anin nas. Indikator orang bertakwa diantaranya adalah orang yang memaafkan, suka memaafkan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya, dan juga meminta maaf kepada mereka yang kita salahi. Maka dari itu sekali lagi silaturahim dengan perbedaan istilahnya, monggo mau silaturahim, mau silaturahmi, inti hakikatnya adalah kita diajak oleh Allah dan Rasul untuk selalu menjadi orang yang memperkuat persaudaraan. Al-mu'akhah, persaudaraan dalam konteks saling seagama, bahkan lebih tingkat lagi persaudaraan sesama bangsa. Gotong royong menjadi cikal bagian dari bentuk persaudaraan kita, saling guyup, saling menolong adalah menjadi bagian dari bentuk silaturahim kita. Jadikanlah silaturahim menjadi momen kita untuk memperkuat tali persaudaraan melalui cara apapun. Jika memang kondisinya masih belum memungkinkan di saat pandemi seperti ini untuk berkunjung, bertatap muka secara langsung, kita bisa memanfaatkan teknologi. Jadikanlah teknologi menjadi bagian yang bermanfaat dan maslahat untuk kita saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya, saling menyapa, menampilkan wajah ceria saat video call masalan, itu sudah menjadi bagian dari ibadah kita. Tabassumu kali akhika shadaqah, senyummu, wajah ceriamu kepada temanmu yang kau tatap, yang kau temui melalui virtual pun sudah menjadi bagian dari sedekah kita, kebahagiaan kita bersama. Bahkan ada satu riwayat hadis lagi yang kita sering lupakan, yang kita sering sepelekan, padahal ini sangat bermanfaat dan pasti juga akan membahagiakan kita. La tahkiranna minal ma'rufi walau antalqa akhaka biwajhin talikin. Jangan kau remehkan satu kebaikan meskipun itu hanya sekedar menampakkan wajah ceria, menampakkan wajah sumringah, orang Jawa mengatakan, kepada saudaranya. Maka dari itu isilah kehidupan kita dengan kebahagiaan. Sapalah saudara-saudara kita dengan sapaan-sapaan yang baik. Jangan punya niat memutus hubungan. Sekali lagi, Allah tidak menyukai mereka-mereka yang suka memutus hubungan. Baik hubungan persaudaraan atas nama persahabatan atau hubungan persaudaraan atas nama keluarga dan yang lainnya. Tidak ada baiknya kita hidup bersama, kita bahagia bersama, dengan harapan kebahagiaan yang kita jalankan di dunia ini juga akan menghadirkan kebahagiaan-kebahagiaan maksimal dan sempurna kelak nanti di akhirat. Akhir kalam, semoga ada manfaat dan berkahnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.